Halo teman-teman sekalian, apa kabar kalian? Perkenalkan, nama saya Rizky Ari Pratama. Saya adalah mahasiswa sarjana akuntansi dari Universitas Pamulang. Hari ini saya akan mengajak kawan-kawan bagaimana caranya mempersiapkan pengaturan awal dalam memuat data baru, memasukkan saldo awal akun, memasukkan saldo awal piutang usaha, memasukkan saldo awal piutang usaha, dan juga sampai mendata aktif atau tetap pada aplikasi Zahir. Aplikasi Zahir adalah salah satu software akuntansi yang dirancang untuk membantu bisnis dalam rangka mengelola keefisienan akuntansi dan pengelolaan pembukuan sampai pelaporan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Di sini saya akan mengambil contoh kasus pada perusahaan jasa yaitu Rudy Travel. Rudy Travel adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa travel yang beralamat di Jalan Kemang Selatan 1C nomor 20, Jakarta, kode pos 12345. Perusahaan ini mulai menggunakan software Zahir Accounting pada 1 Januari 2021. Sehingga dalam hal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa periode akuntansi yang akan kita gunakan berlangsung dari Januari sampai Desember 2021. Mari kita mulai pengoperasiannya. Pertama, kawan-kawan bisa mulai langsung membuka aplikasi Zahir. Untuk aplikasi Zahir, yang paling terbaru adalah Zahir Enterprise Now. Kawan-kawan bisa langsung mengklik 2 kali dan menunggu sampai aplikasi Zahirnya terbuka. Saat kawan-kawan sudah melihat tampilan seperti ini, kawan-kawan bisa langsung mengklik membuat data baru. Di sini kawan-kawan bisa langsung memasukkan namanya dan informasi dari perusahaan yaitu Rudy Travel. Alamat perusahaannya di Jalan Kemang Selatan, Kemang Selatan 1C nomor 20, Jakarta Selatan. Dengan negaranya ada di Indonesia. Kotanya berada di Kota Media Jakarta. Kode posnya 12345. Jika kawan-kawan sudah mengisi data informasi perusahaan dengan benar, kawan-kawan bisa mengklik lanjutkan. Lalu seperti yang kita bicarakan tadi, Rudy Travel menggunakan program software akuntansi Zahir memulai pada tanggal 1 Januari 2021, sehingga periode akuntansi yang kita pilih adalah Januari sampai Desember tahun 2021. Dan di sini kawan-kawan bisa memilih lokasi dan nama file untuk disimpan. Untuk memilihnya, kawan-kawan bisa langsung klik tombol ini. Di sini akan terlihat di mana kawan-kawan akan menyimpannya. Dan untuk menamainya, kawan-kawan bisa langsung menamainya saja dengan menghapus tanda bintangnya itu dulu. Lalu kawan-kawan bisa langsung menamainya menjadi Rudy Travel sebagai contoh. Lalu kawan-kawan bisa mengklik save. Lalu kawan-kawan bisa mengklik lanjutkan. Kawan bisa langsung juga klik lanjutkan di sini. Saat data-datanya sudah benar, mari kita proses. Di sini Zahir akan mempersiapkan data baru yang diperlukan untuk perusahaannya kawan-kawan pilihkan. Dan di sini Zahir akan menanyakan jenis usaha apa yang kawan-kawan perlu. Dan di sini Zahir akan menanyakan jenis usaha apa yang akan kawan-kawan pilih untuk pengoperasiannya. Di sini karena kita menggunakan studi kasus pada perusahaan jasa travel, kita pilih perusahaan jasa. Sini kita pilih di jasa umum. Kita bisa klik dilanjutkan. Apabila kawan-kawan telah yakin untuk memilih perusahaan jasa yang dipilih, kawan bisa pilih iya. Di sini Zahir akan memproses akun-akun yang diperlukan untuk pengoperasian akuntansi dalam aplikasi Zahir. Kita tunggu sampai data prosesnya selesai. Di sini kita men-setup data mata uang yang akan kita gunakan. Mata uang utama yang akan kita gunakan adalah rupiah. Kita bisa pilih lanjutkan. Dan mata uang asing yang akan kita gunakan berikutnya adalah US dollar.
Di sini kita bisa menentukan kurs tukar US dollar yang berlaku untuk sekarang. Sebagai contoh, saya menggunakan 1 US dollar sama dengan Rp10.000. Kita bisa klik lanjutkan. Jika semua setup data sudah selesai, kita bisa langsung klik tombol selesai. Di saat sudah muncul tampilan seperti ini, kawan-kawan bisa melihat cek tanda data rekeningnya. Untuk membuatnya lebih mudah, kawan-kawan bisa langsung mengklik switch mode. Akan muncul tampilannya seperti ini, lebih memudahkan kawan-kawan untuk melihat nama rekening. Di sini selanjutnya kita akan mengisi nama saldo awal akun. Sesuai dengan keterangan yang ada di modul, saldo aktiva terdiri dari kas kecil, kas, bank, piutang usaha, PPN dibayar di muka, PPh 23 dibayar di muka, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan, dan akumulasi penyusutan kendaraan. Mari kita langsungkan saja untuk pengisian aktiva berdasarkan neraca. Kawan-kawan bisa pilih setting di aplikasi Zair, lalu kawan-kawan pilih saldo awal. Kawan-kawan bisa pilih saldo awal akun. Kawan-kawan bisa langsung mengisinya di sini sesuai dengan saldo yang terdapat pada neraca. Di kas kecil, neraca menunjukkan saldo sebesar 8.750.000. 8.750.000. Lalu di saldo kas menunjukkan saldo 10 juta. Lalu berikutnya ada saldo bank 62.500.000. Lalu berikutnya ada saldo piutang usaha 38.300.000. Lalu berikutnya ada saldo PPN dibayar di muka. Bila kawan-kawan tidak menemukannya, maka kawan-kawan bisa mengklik tombol batar terlebih dahulu agar kita bisa menambahkan akun PPN dibayar di muka. Kita klik add data. Untuk klasifikasinya kita pilih seperti sesuai yang kita inginkan, yaitu PPN dibayar di muka klasifikasinya adalah pajak dibayar di muka. Dengan namanya adalah PPN dibayar di muka. Kawan-kawan bisa langsung klik rekam di sini. Sesudah ada, kita pilih lagi setting. Kita pilih lagi saldo awal, kita klik saldo awal akun. Dan di sini data-data yang sudah kita tulis tidak akan terhapus. Kita bisa lanjutkan lagi sesuai kita meninggalkannya, yaitu di PPN dibayar di muka dengan saldo sebesar 11.500.000. Kita bisa pilih ke bawah, kita scroll. 11.500.000. Lalu berikutnya ada PPh 23 dibayar di muka 2.600.000. 2.600.000. Lalu berikutnya ada saldo peralatan sebesar 2.575.000. 2.575.000. Lalu berikutnya kita lewati dulu untuk saldo akumulasi penyusutannya. Kita langsung masuk ke kendaraan dengan saldo total 60 juta. Lalu kita langsung masuk ke saldo penyusutannya. Di sini terdapat akumulasi penyusutan peralatan sebesar 581.250. Karena akumulasi penyusutan nilainya adalah minus, maka kita harus menambahkan simbol min. 581.250.000. Lalu berikutnya di akumulasi penyusutan kendaraannya 2.250.000. Sama seperti awal, kita tambahkan simbol min 2.250.000. Saat semua saldo aktiva dalam neraca sudah kita isi, lalu kita bisa langsung masuk ke kewajiban dan modal. Di sini terdapat hutang usaha sebesar
Rp22.700.000. Rp22.700.000. Lalu berikutnya ada hutang komisi penjualan sebesar Rp9.300.000. 9.300.000. Lalu berikutnya ada hutang PPN. Bila tidak ada lagi, maka bisa kita ulangi seperti awal. Saat kita tidak menemukan akun yang ditemukan, kita bisa mengklik batal terlebih dahulu. Kita bisa menambahkan add data. Lalu kita bisa tambahkan akun baru. Kita pilih klasifikasinya adalah hutang pajak. Kita pilih hutang pajak, lalu kita tulis hutang PPN. Kita klik rekam. Kita pilih lagi setting. Kita pilih lagi saldo awal. Kita klik lagi saldo awal akun. Kita search lagi ke bawah. Sini ada hutang PPN dengan saldo sebesar 7.800.000. Lalu berikutnya ada hutang bank sebesar 24.800.000. Lalu berikutnya terdapat modal di store sebesar 100 juta. Lalu ada laba ditahan sebesar Rp28.793.750. 28.793.750 rupiah. Saat kita sudah memasukkan saldo awal dengan benar, maka historical balancing-nya akan menjadi 0 atau dalam kondisi seimbang. Namun apabila kita salah memasukkan saldo neraca ke dalam akun-akun ini, maka baik itu ada yang salah di aktiva atau di kewajiban dan modal, maka historical balancing akan menunjukkan angka tidak seimbang atau bukan angka 0. Kawan-kawan harus memastikan bahwa historical balancing sudah menunjukkan angka 0 untuk mengklik tombol rekap. Bila kawan-kawan sudah menemukan nilai sebesar RP0, maka kawan-kawan bisa klik rekam, karena artinya akun-akun kawan-kawan sudah balance atau seimbang. Kita klik rekam. Di sini kita sudah menyelesaikan pengisian saldo awal akun, maka berikutnya kita akan melakukan pengisian saldo awal piutang usaha dan saldo awal hutang usaha. Sebelum itu kita harus memasukkan data-data pembeli dan data-data pemasok atau vendor. Kita bisa klik di bagian modul data-data. Kita tambahkan terlebih dahulu data-data pembeli dan data vendor ya. Kita klik data dan nama alamat. Kita bisa klik di sini add data. Nah, di sini kita lihat kembali. Di sini terdapat tampilan ternyata saldo awal piutang usahanya dengan kode C001 atas nama PT Sinar Abadi. Di sini kita bisa langsung tambahkan C001 PT Sinar Abadi. Kawan-kawan bisa langsung mengklik tombol rekam. Kita langsung melanjutkan proses media. Di sini kita sudah menambahkan satu data customer, lalu kita tambahkan satu lagi sesuai dengan ada yang dalam modul, yaitu C002 atas nama Bapak Jimmy. Seperti awalnya, kita klik add data, kita ubah ID-nya menjadi C002 Bapak Jimmy. Lalu klik rekam kembali, kita klik iya. Kita sudah menambahkan data customer dengan lengkap, yaitu ada PT Sinar Abadi di pertama dan Bapak Jimmy yang kedua. Lalu untuk saldo awal hutang usahanya juga terdapat dua vendor, yaitu dengan kode V001 atas nama
vendor PT Indojaya dan V002 atas nama vendor Bapak Ali. Kita bisa tambahkan di sini. Namun perbedaannya di tipenya akan kita pilih vendor. Di sini kita akan ganti menjadi V001 itu PT Indojaya. Kita klik rekam. Kita klik iya. Lalu kita ulangi lagi. Untuk vendor lagi, kita pilih vendor. Kita ubah kodenya menjadi V002 Bapak Ali. Kita klik rekam. Kita pilih iya. Di sini kita sudah menambahkan data-data nama alamatnya untuk baik customer dan vendor. Untuk customer terdapat PT Sinar Abadi dan Bapak Jimmy, lalu untuk vendor terdapat PT Indojaya dan Bapak Ali. Lalu kawan-kawan, bagaimana cara mengisi saldo awal piutang dan hutang? Kita langsung masukkan saja ke sini, kita ke setting, kita ke saldo awal. Di sini kawan-kawan lihat saldo awal piutang usaha, kita masuk ke saldo awal piutang usaha. Nah, di sini bila sudah tampil seperti ini, kawan-kawan bisa mengklik baru. Kita lihat lagi modul. Di sini terdapat data dengan kode C001 atas nama PT Sinar Abadi, dengan tanggal invoice 30 Desember 2020 dengan nomor invoice IN 001 dengan saldo piutang 22.600. Kawan-kawan bisa langsung masukkan sini. Kita pilih. Yang pertama ada PT Sinar Abadi, kita klik OK. Dengan tanggal invoice 30 Desember 2020, kita pilih, kita pastikan lagi dengan nomor invoice INV 001 dengan nilai hutang 22.600. Kita lihat lagi apakah sudah betul. Apabila sudah benar, kita bisa pilih rekam. Maka di sini akan langsung tercatat secara otomatis. Kita pilih baru lagi untuk saldo awal piutang usaha keduanya yang atas nama Bapak Jimmy dengan kode C002. Kita klik OK. Kita lihat lagi tanggal 11 November 2020 dengan nomor invoice 002 dengan saldo piutang sebesar 15.700. Kita ubah ke bulan November. Kita klik tanggal 5. Kita klik tanggal 11. Kita klik OK. Nama invoice seperti yang diperlukan 02. Saldo piutang sebesar 15.700. Kita pastikan lagi apabila sudah betul, maka kita pilih rekam. Sini akan terlihat sesuai dengan di sini dengan total saldo piutang sebesar 38.300. Sini juga sudah betul, kita pilih tutup. Dengan begitu otomatis saldo awal hutang usahanya sudah terisi. Lalu kita harus mengisi saldo awal hutang usaha. Kita pilih lagi saldo awal, kita pilih saldo awal hutang usaha. Di sini kita bisa langsung seperti hal mengisi saldo awal piutang usaha, kita mengklik baru. Caranya sangat sama, hanya berbedanya ini yang tadi itu saldo awal piutang usaha dan yang sekarang adalah saldo awal piutang usaha. Kita pilih untuk nama vendor pertama atau pemasoknya dengan atas nama PT Indojaya. Di sini kita memiliki saldo awal hutang usaha atas invoice 01 dengan tanggal 5 November 2020 dengan termin 2/10 N/30. Pembelian sebesar 12.900 tidak dikenakan pajak dengan total akhir 12.900.000 rupiah. Nah, di sini kawan-kawan, arti termin 2/10 N/30 artinya apabila perusahaan melakukan pembayaran dalam jangka waktu 10 hari, maka perusahaan berhak mendapatkan diskon sebesar 2% atas pembeliannya. Namun apabila sudah melewati batas waktu 10 hari, maka diskon awal 2% itu menjadi tidak berlaku. Dan di sini perusahaan harus melunasi hutang usaha dalam jangka waktu 30 hari sesuai termin, yaitu N/30.
Di sini kita bisa langsung mulai saja. Tanggal 5 November 2020 kita cari di sini. 5 November 2020. Kita klik OK. Di sini nama investasi NV01 dengan saldo utang usaha sebesar 12.900.000. Kita bisa pilih di sini untuk masukkan term pembayarannya. Hari diskonnya ada 10 hari seperti yang tadi kita lihat, 2/10. Jatuh temponya dalam jangka waktu 30 hari, N per 30, dan diskon awalnya yaitu 2% seperti 2/10. Lalu kita bisa langsung klik rekam. Di sini sudah terekam secara otomatis baik jumlah piutang usaha maupun dari terminnya. Lalu kita bisa menambahkan lagi untuk yang barunya, yang kedua, atas nama Bapak Ali, atas nama dengan invoice 02 tanggal 30 Desember 2020 dengan terminnya masih sama 2/10 N per 30. Pembeliannya sebesar 9.800.000 tanpa pajak dengan total akhir 9.800.000. Kita bisa langsung masukkan ke sini. 30 Desember 2020 invoice NV 02. Jadi kita masukkan 9.800.000. Kita masukkan lagi termin pembayarannya. Hari diskonnya adalah 10 hari. Hari jatuh tempohnya 30 dengan diskon awalnya 2%. Kita masukkan di sini. Apabila sudah betul semua, kita bisa pilih rekam. Di sini saldo awal hutang usahanya dengan mencapai total akhir 22.300.000. Kita pastikan lagi di sini sesuai dengan modul. Bila sudah sesuai dengan modul, maka kita bisa langsung tutup. Dengan itu kita sudah menyelesaikan pengisian saldo awal piutang usaha dan saldo awal hutang usaha. Dan sekarang kita akan memasuki cara pengisian data aktiva tetap. Bagaimana cara pengisian data aktiva tetap? Kita klik lagi data-datanya. Lalu kita pilih data harta tetap. Di sini kita bisa langsung menambahkannya. Add data. Nama, kita lihat lagi apa aktiva tetap yang dimiliki. Yang pertama ada kendaraan mobil sedan, harga perolehan 60 juta rupiah, beli tanggal 5 Agustus 2020, nilai residu 15 juta rupiah, umur ekonomi 10 tahun. Kita klik di sini, namanya adalah mobil sedan. Kita pilihkan kelompoknya menjadi kendaraan roda 4. Kita klik OK. Sampai perolehannya adalah 5 Agustus 2020. Karena terlalu jauh, kita bisa klik yang ini. 5 8 2020. Harga perolehannya sebesar 60 juta. Nilai residunya sebesar 15 juta. Umur ekonomi saya adalah 10 tahun. Bila kita sudah selesai semuanya, maka kita bisa langsung klik rekam. Kita bisa langsung klik OK. Dan di sini Zahir akan melakukan perhitungan akumulasi beban secara otomatis. Kita bisa klik iya. Di sini kita sudah mencatatkan data harta tetap yang pertama, yaitu sebuah mobil sedan. Dan kita akan masukkan data harta tetap yang kedua. Di sini ada sebuah peralatan, yaitu sebuah AC. Harga perolehannya 2.575.000 dengan beli tanggalnya 2 Februari 2020. Nilai residunya 250.000. Umur ekonomisnya 4 tahun. Kita bisa memulai lagi seperti awalnya. Kita klik add data. Kita bisa tuliskan namanya menjadi AC saja. Lalu kita ketik kelompoknya adalah mesin dan peralatan dengan metode penyusutannya garis lurus. Tanggal belinya kita bisa langsung tulis di sini, yaitu tanggal 2 bulan 2 2020. Harga belinya sebesar 2.250.000. Maaf, saya salah, 7.575.
Rp2.275.000 dengan nilai residu sebesar Rp250.000. Umur ekonomis 4 tahun, sudah betul seperti yang ada di modul. Maka kita bisa langsung pilih klik rekam. Di hal tadi kita bisa pilih OK. Kita bisa langsung melakukan perhitungan akumulasi beban secara otomatis, kita klik iya. Nah, ini kita sudah mencatatkan data harta tetap yang dimiliki oleh perusahaan Rudy Travel, yaitu yang pertama ada mobil sedan dengan umur ekonomisnya adalah 10 tahun, harga perolehannya 60 juta dan dengan nilai residunya 15 juta rupiah. Lalu yang kedua ada peralatan yaitu AC dengan harga perolehan Rp2.575.000 dengan nilai residu sebesar Rp250.000 dengan umur ekonomis 4 tahun. Nah kawan-kawan, begitulah cara kita untuk men-setting awal bagaimana aplikasi Zahir digunakan pada perusahaan jasa. Dan untuk perusahaan dagang biasanya kita bisa menggunakan setting untuk saldo awal persediaan. Mungkin di lain waktu akan saya bahas. Sekian video kali ini, terima kasih untuk atensinya kawan-kawan, sampai jumpa.